bisa nemuin saham yang harganya murah alias di bawah harga wajarnya. Tapi bukan berarti saham ini tuh murahan ya. Hai, welcome back to my channel. Kamu tahu nggak sih, ternyata nemuin harta karun dalam investasi bukan suatu kemustahilan. Kalau kamu bisa nemuin strategi nilai investasi atau value investing. Nah, pertama kali ini tuh dikemukakan oleh salah satu investor profesional pada awal abad ke-20, yaitu oleh Benjamin Graham. Jadi, nilai investasi atau value investing ini tuh adalah strategi investasi di mana kita tuh bisa nemuin saham super dengan harga yang lebih murah dari harga wajarnya. Nah, jadi strategi ini tuh dilakukan dengan berfokus pada value dari saham tertentu melalui analisis rasio fundamental perusahaan seperti harga wajar, laba, price to earning ratio, arus kas perusahaan, kemampuan perusahaan membayar utang, dan prospek masa depan dari perusahaan tersebut. Nah, dengan melakukan analisis tersebut, seorang investor itu bisa nemuin saham yang harganya murah alias di bawah harga wajarnya. Tapi bukan berarti saham ini tuh murahan ya. Next, kita mau bahas dasar pemikiran value investing. Jadi strategi value investing itu diklaim sebagai strategi yang penting untuk diterapkan oleh para investor. Hal ini berangkat dari kemungkinan bahwa pasar salah memahami perusahaan atau meremehkan potensi penghasilan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Sebagai investor yang cerdas, kita itu harusnya bisa memperkirakan berapa nilai perusahaan itu tanpa kita melihat di mana pasar menentukan harganya. Nah, kalau kamu udah nemu ini, perusahaan yang sahamnya itu dinilai rendah, kamu bisa berinvestasi dengan harga pasar yang rendah. Dan ketika nanti pasar udah tahu harga sebenarnya dari perusahaan tersebut, secara nggak langsung, harga saham ini tuh akan naik. Dan saat itulah kamu bisa menjual saham tersebut di harga tinggi. Oke, selanjutnya kita mau bahas keunggulan dari value investing. Nah, kalau ada yang tanya nih, kenapa sih strategi value investing itu penting diterapkan oleh para investor? Nah, jadi gini, strategi value investing ini tuh bisa dilakuin oleh siapa aja. Jadi, nggak terbatas dengan investor dengan modal yang besar, melainkan juga bisa diterapkan oleh investor dengan modal yang minim. Nah, kuncinya adalah ketika kita mau rajin membaca dan cermat dalam menilai pasar. Selain itu, strategi itu diakui memiliki resiko yang lebih rendah. Jadi, strategi value investing ini tuh lebih baik diterapkan ketika kita mau investasi jangka panjang. Sehingga investor itu dapat terhindar dari fluktuasi pasar yang biasanya terjadi dalam jangka pendek. Meskipun begitu, value investing itu juga punya yang namanya kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama itu adalah adanya paksaan buat seseorang itu bermindset sebagai investor. Jadi strategi ini tuh diklaim kurang cocok untuk seseorang yang mempunyai mindset trader dalam jangka pendek. Nah, fluktuasi pasar dalam jangka waktu yang lebih singkat membuat seseorang itu cenderung mengambil keputusan secara emosional ketimbang rasional, di mana hal ini tuh berlawanan dengan prinsip value investing yang dapat memberikan return yang optimal jika dilakukan dalam jangka panjang. Selain itu, dalam strategi value investing penting juga buat memperhatikan yang namanya intrinsic value, di mana ini tuh juga cukup sulit untuk diukur. Kalau ada yang belum tahu, intrinsic value itu adalah nilai sebenarnya atau nilai wajar yang terkandung dalam sebuah saham. Dan kesulitan untuk mengukur intrinsic value itu sangat bergantung pada informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh investor tersebut. Nah, semoga yang udah kita bahas tadi, mulai dari pengertiannya, dasar pemikiran value investing, lalu kelebihan dan juga kekurangan, bisa bikin kamu lebih paham mengenai value investing. Dan semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!